Saudara-saudara, berapa kira-kira nilai segelas air menurut kalian? Ah, sebotol air mineral. Ya, biasanya harganya 2 yuan. Nilai segelas air mungkin kurang dari 1 yuan. Namun, jika ada yang berbuat baik kepada kita, meskipun hanya memberi kita segelas air minum, mereka akan mendapatkan hidup kekal sebagai balasan atas kebaikannya. Oh, tampak jelas betapa berharganya kita. Mari kita baca tentang bagaimana kita milik Tuhan Yesus Kristus. Karena kita adalah mempelai baru milik Tuhan. Lalu, jika ada yang merasa kasihan pada kita, lalu memberi kita segelas air minum, meskipun hanya segelas air, maka orang yang berbuat baik itu, baik langit maupun Tuhan Yesus Kristus, akan memberikan balasan atas pemberian segelas air itu. Mari kita baca pula tentang bagaimana orang, meskipun hanya dengan segelas air, jelas bahwa identitas kita begitu mulia. Mari kita baca lagi. Barang siapa yang menerima kamu, itu sama dengan menerima aku. Siapa yang menerima aku, berarti juga menerima Dia yang mengutus aku. Sebab barang siapa, karena menghormati nama nabi, menerima nabi itu. Barang siapa karena menghormati orang-orang yang mengagungkan keadilan, yang karena menghormati nama orang-orang yang benar, dan menerima orang yang benar, maka mereka akan mendapatkan upah dari orang-orang benar itu. Namun, bahkan jika karena kamu milik Kristus, dan bersedia menerima salah seorang yang rendah hati di antara kamu, cukup dengan memberinya segelas air dingin, meskipun hanya segelas air, aku benar-benar berkata kepadamu, orang itu pasti akan diberi upah. Agar saudara-saudara memahami maksud dari ayat ini. Maksudnya adalah, jika identitas kita adalah salah satu dari 144.000 orang, atau salah satu dari 24 orang tua. Jika orang dunia memberi kita segelas air, maka Tuhan akan memberi upah kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Buatlah sebuah cerita, misalnya, anggaplah kita kembali ke zaman Kaisar Qin Shi Huang di masa lalu. Namun kemudian ia mengalami kesulitan di dunia ini. Tiba-tiba, ada yang berbuat baik kepada saudara perempuan, memberi Zhao Huan segelas air dingin. Saudara perempuan bertanya, bagaimana mungkin Kaisar Qin Shi Huang menunjukkan kebaikan? Tidakkah sang ayah pernah memberimu segelas air dingin? Meningkatkan jabatan. Nah, sekarang saudara-saudara, kita memiliki Tuhan yang jauh lebih agung daripada Kaisar Qin Shi Huang. Jika ada yang berbuat baik kepada saudara perempuan Zhao Huan, meskipun hanya segelas air, Tuhan kita tidak hanya menaikkan pangkatnya. Yang lebih penting, Dia memberikan hidup kekal kepadanya. Percayalah. Iya, itu berarti identitas kita. Seperti tadi kita katakan, saudara perempuan Zhao Kuang adalah putri Kaisar Qin Shi Huang. Dia sudah sangat bahagia. Tetapi jika dia adalah permata kesayangan Tuhan yang agung, bukan? Demikian pula mempelai baru. Begitu pula dengan 144.000 orang. Tetapi juga merupakan istri mulia Tuhan Yesus Kristus. Jadi, dengan identitas ganda itu, belum lagi ada satu identitas lagi, yakni sebagai anak Allah. Jadi, dengan demikian, Bapa Surgawi benar-benar akan memberikan hidup kekal kepada kita. Oleh karena itu, maksud dari ayat ini adalah, kami adalah salah satu dari 144.000 yang diberi kemurahan oleh dunia. Bahkan hanya diberi segelas air dingin. Bakat juga sangat besar. Menghargainya, ini menandakan kita milik Tuhan Kristus. Betapa mulia nama itu, betapa mulianya kehormatan itu. Jadi, saudara-saudara, apakah kita harus memegang nama itu dengan baik? Saya juga harus. Sekarang mari kita kembali ke 2000 tahun yang lalu. Pada waktu itu, rakyat sangat menderita. Dia menaklukkan 6 negara. Saudari pasti merasa sangat terhormat. Apakah harus dihargai? Tentu harus dihargai. Putri Kaisar Qin Shi Huang. Lebih berharga lagi. Biarlah kemuliaan kembali kepada Bapa dan Tuhan. Menjadi putri seorang kaisar. Identitas itu sangat dihargai. Apalagi menjadi putri Allah. Menjadi anak Allah. Nama itu jauh lebih berharga. Semoga kemuliaan kembali kepada